Banjir besar melanda Jakarta pada 1 Januari lalu. Akibatnya, 7 kelurahan di 4 kecamatan ibu kota terendam. Bencana dahsyat itu memaksa ribuan penduduk mengungsi. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona dan saat ini sedang dirawat di ruang isolasi RSPI Dr. Sulianti Saroso. Hari ini ada penambahan kasus COVID-19 yang mencapai 8.369 di Indonesia. Ini merupakan jumlah kasus harian tertinggi di Indonesia dan kasus COVID-19 di Indonesia seluruhnya telah menembus angka 557.887. Sementara itu yang sembuh hari ini bertambah 3.673 dan angka kematiannya bertambah 156 orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menunda semua peribadatan yang dilakukan bersama-sama di rumah ibadah selama 2 pekan. Takut, oke. Takut, tapi tante ingat Tuhan, jadi kita hanya tetap berserah pada Tuhan, tetap minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, karena semua segala-galanya dari Tuhan ya. Takut berdekatan sama orang? Oh, lebih takut ke berdekatan sama orangnya? Kaget ya, dan takut. Sebelumnya kan itu lihat di video-video yang viral, tetapi ternyata kita mengalami. Pikir paling cuma berapa bulan gitu ya, paling cuma 2 bulan 3 bulan, ternyata sudah berjalan saat ini sudah mendekati 9 bulan ya, 8-9 bulan ya, dan itu yang tidak terpikirkan. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap pelihara kita orang-orang yang berharap kepada Dia. Karena apa? Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orangnya yang hidup berkenan kepada Tuhan. Memang takut, pertama-tama itu paling takut kemana-mana langsung ya bersihin badan, cuci rambut dan sebagainya. Apalagi kadang-kadang kita juga mikir, bro bagaimana nih dengan ekonomi? Ya karena semua terhenti, kegiatan-kegiatan terhenti, kerja-kerja di kantor juga terhenti, lockdown ya. Tapi kita melihat orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Ada caranya, ya Tuhan memberkati kita. Sebuah virus binatang penyakit yang pasti membuat kita khawatir. Takut atau biasa aja? Biasa aja. Daniel kalau dengar kata-kata corona takut atau biasa aja Daniel? Biasa-biasa aja. Sedih banget soalnya ngerasakan kayak baru masuk kuliah, dunia perkuliahan tapi udah corona, sedangkan saya dunia kuliah itu bisa nongkrong. Sebelum pandemi ya saya beraktivitas seperti biasa, misalnya kerja segala ya kerja, ada aktivitas kerja begitu. Tapi ya dengan seizin Tuhan sudah 9 bulan tidak kerja, dan ini kebiasaan yang sebenarnya tidak banget bagi saya, karena kerja adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, apalagi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Awalnya iya, awal pandemi ya kayak nggak berani naik angkutan umum. Yang pasti kan yang sering aku pakai kan kereta, itu sama sekali nggak pernah naik kereta sama sekali sampai kira-kira kan Maret, Februari Maret kan udah mulai kan, nah itu kira-kira baru mulai berani lagi tuh kira-kira pertengahan menjelang akhir baru mulai naik kereta. Jadi nggak bisa sekolah minggu nih, nggak bisa ibadah lagi, terus sedih nggak? Sedih. Emang lebih seru sekolah minggu di gereja? Seru. Bisa ketemu teman-teman soalnya kalau di gereja ya? Ya. Yang tadinya kita biasa dari kantor ketemu teman, terus
bekerja, terus kan saya melanjutkan lagi ketemu customer. Nah itu yang dibatasi. Nah ketika itu dibatasi dan intensitasnya berkurang. Nah tetapi dengan adanya kegiatan di rumah ya kami bersyukur kami mendapat kegiatan yang baru. Tuh, ke Manado. Emang gara-gara itu nggak jadi ke Manado? Iya. Ambil yang ini aja yang iya gitu ya. Iya, soalnya itu mamanya males kalau karantina 14 hari. Jadinya nggak ke Manado. Terus juga yang kehambat tuh ini si papa jadi nggak bisa perawatan, jadi nggak bisa kontrol. Yang untuk pekerjaan sih masih biasa-biasa. Cuman kalau untuk ibadah itu banyak. Pertama waktu doa hari Selasa kita tidak bisa bersama-sama, bisa di rumah. Terus hari Kamis untuk kaum wanita kita tidak bisa lagi ibadah. Ya, kerja kita jadi sering di rumah gitu ya. Meskipun ya sempat juga kalau aku secara pribadi pekerjaan yang kemarin sempat tetap masuk gitu ya, meskipun dengan ya pasti protokol kesehatan harus dijaga dengan ketat gitu. Biasanya ada pujian, jadi awal ibadah pula setiap bulan berjamuan suci ada puji-pujian, ada kegiatan wadah-wadah yang terhenti karena pemerintah menganjurkan untuk ibadah jangan terlalu padat diadakan. Dan kemudian juga kan protokol kesehatan itu kan juga harus utama yang harus kita perhatikan ya. Jadi sehingga kayaknya ke ini sama jemaat biasanya salaman lama-lama, ini dari jarak jauh udah langsung cuma begini. Ya. Kadang tuh udah keenakan online sih, jadi kayak ya udah enak di rumah gitu sama keluarga kadang-kadang atau sama dia gitu. Atau sendiri. Waktu kemarin belum bisa online ya online, yang belum bisa secara offline ya kita mengikuti secara online gitu. Tetapi ketika diumumkan oleh Gembala Sidang bahwa kita harus ibadah, sudah bisa beribadah sesuai dengan protokol ya, kita selama ini beribadah secara offline. Paling seringnya sekarang udah offline ya. Langsung datang gitu ya. Langsung datang. Karena langsung kan lebih kerasa gitu ya, kalau online tuh nggak ada, maksudnya nggak bisa interaksi langsung gitu, jadi susah aja gitu. Lebih sering datang ke rumah Tuhan. Offline berarti langsung ya. Langsung. Kita harus jaga jarak karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk terlalu sering kumpul-kumpul juga. Ada himbauan pemerintah juga, jadi ya kita lebih baik. Kalau menurut aku ya aku lebih baik untuk saat ini offline. Tiga kata kalau buat tahun 2020. Waduh, 3 kata ya. Wah itu gitu. Waduh, rusuh. Terus apa lagi ya? 3 kata. Waduh, Mengucap syukur. Waduh, rusuh bersyukur gitu ya. Waduh syukur. Apa namanya? Rusuh. Waduh, sama syukur, rusuh bersyukur. Walaupun rusuh tetap harus bersyukur. Harus tetap bersyukur. Oke, tiga kata untuk tahun 2020. Amazing. Terus amazing. Impressive. Dan bersyukur. Tuhan memproses umatnya. Untuk 2020 3 kata, Tuhan beserta kita. Selamat tinggal COVID. Amin. Tahun 2021 saya ingin titik. So pasti saya ingin lebih baik lagi, dan so
so pasti juga saya ingin lebih lagi di dalam pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, GPD Cikoneng. Wabahnya berakhir, udah pasti, karena nggak bisa jalan-jalan, susah mau jalan-jalan. Kita pengen jalan-jalan, apa lagi ya, hidup lebih baik lagi, keluarga juga lebih baik lagi, ya aku for the best lah untuk semua. Saya dan jemaat GPD Cikoneng Makmur, ya kerinduan kita bersama, kita maju bersama-sama di dalam Tuhan. Karena itu adalah yang terpenting. Untuk apa kita maju mencari dan segala hal-hal duniawi yang kita kejar, ya, yang sebenarnya itu hanya sementara. Tetapi kalau kita kejar sama-sama, kita maju di dalam Tuhan, perkara rohani itu tidak akan pernah yang menjadi sia-sia. Karena hal rohani adalah hal yang kekal, tidak kekurangan satupun berkat ketika kita mengejar hal-hal yang rohani. Karena ketika kita mengejar hal yang rohani, yang jasmani pasti itu akan mengikuti. Ingin kuliah offline, terus pelayanannya semakin maju lagi sama keluarga, sama sahabat, semakin dewasa lagi, semakin rajin lagi. Itu aja. Terus 2021 aku pengen yang jelas sih jadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya pengen pas 2021 corona sudah tidak ada. Oke, Daniel, kalau 2021 Daniel ingin keluar. Ingin keluar.